warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Baiklah, di sini saya Wardah, NIM 1912426, perwakilan dari kelompok 3 PKN. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan media pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, langsung saja untuk pemateri pertama kita, yakni Saudara Devi Anis Kurlillah. Materinya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anis Kurlillah akan menjelaskan pengertian media pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Secara khusus, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses berkomunikasi atau proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Media memiliki keampuhan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada setiap kali pertemuan. Ada 3 kategori prinsip pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pemilihan. Pemilihan media yang akan digunakan harus didasarkan pada maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Yang ketiga, alternatif pilihan. Pada hakikatnya, pemilihan media merupakan suatu proses membuat keputusan dan berbagai alternatif pilihan. Materi yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media PKN MI atau SD. Agar pembelajaran yang dipilih itu tepat, di samping memenuhi prinsip-prinsip pemilihan, juga terdapat beberapa faktor kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, objektivitas. Seorang guru harus objektif, artinya guru tidak boleh memilih suatu media berdasarkan kesenangannya pribadi. Yang kedua, program pembelajaran. Penyampaian harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isi, struktur, dan lainnya. Yang ketiga, sasaran program. Pada tingkat tertentu dan dalam kondisi tertentu, siswa mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikir, daya imajinasi, kebutuhan, maupun daya tahan siswa dalam belajarnya. Yang keempat, kualitas teknik. Dari segi teknik, media pembelajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah mempunyai syarat atau belum. Yang kelima, keefektifan dan efisien penggunaan. Keefektifan yang dimaksud di sini berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi yang dimaksud di sini berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Baik, selanjutnya kedudukan media dalam proses pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama, sebagai suatu sistem, proses pembelajaran terdiri atas beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinteraksi. Komponen-komponen itu antara lain tujuan materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, dan media atau evaluasi. Media pembelajaran memiliki kedudukan yang pokok dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, tanpa adanya media pembelajaran, maka sangat dimungkinkan proses pembelajaran tidak akan terselenggara dengan optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua, yaitu media juga merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima tersebut, bahwa materi yang ingin disampaikan yakni pesan pembelajaran
dan bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya, peran fungsi dan manfaat media pembelajaran PKN. Peran yang pertama yaitu media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengamati benda yang terlalu kecil. Yang keempat, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kelima, mengamati suara yang halus untuk didengar. Yang keenam, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang ketujuh, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yaitu dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yaitu dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar atau media itu sendiri. Yang keempat, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, yakni mempermudah penyajian materi yang memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Yang kelima yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat dikategorikan menjadi 5, yakni manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang keempat, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi. Yang kelima, pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang keenam, meningkatkan kualitas proses belajar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran PKN DMI atau SD. Media pembelajaran adalah komponen pengajaran yang berupa pesan, orang, dan peralatan. Dengan terus berkembangnya media pembelajaran dalam berbagai jenis dan format, dengan masing-masing ciri dan kemampuannya, maka timbullah usaha untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan media pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan proses pendidikan. Media pembelajaran telah dijadikan sebagai sarana untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Media tersebut sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, guru berharap media dapat memudahkan siswa untuk belajar dan mendorong suksesnya pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Bahkan, media cetak dipandang sebagai salah satu jenis media yang harganya murah. Media cetak tidak hanya berisi tulisan saja, tetapi di dalamnya memiliki ragam yang bervariasi. Dengan media cetak, siswa dapat memanfaatkannya kapan saja, di mana saja, tanpa memerlukan alat yang khusus. Media cetak ada jenisnya. Yang pertama yaitu buku teks biasa ya, kayak buku pelajaran gitu. Terus yang kedua brosur. Yang ketiga buklet. Buklet itu buku kecil yang isinya pelajaran gitu, ilmu, yang isinya pengetahuan, tapi bentuknya kecil. Yang keempat yaitu leaflet. Leaflet itu media yang berbentuk selembaran kertas
terus yang berisi gambar dan tulisan, lalu dilipat dengan ukuran yang relatif kecil. Selanjutnya majalah, semuanya juga tahu ya majalah. Selanjutnya yaitu media pameran. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Media pameran dilakukan dengan cara memperlihatkan media grafia tersebut di suatu tempat tertentu, sehingga informasi dan pesan yang ada di media tersebut dapat dilihat dan dapat dipelajari oleh siswa. Nah, media pameran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu realia. Realia adalah informasi dan pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk objeknya itu nyata atau objek yang sebenarnya. Yang kedua yaitu model. Model adalah media pameran yang diletakkan di suatu tempat terjangkau sehingga dapat diamati dan dapat dipelajari oleh siswa secara langsung. Yang ketiga yaitu diorama. Diorama adalah media pameran statis atau diam yang didesain sebagai sumber pengetahuan tentang peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu atau menggambarkan masa yang akan datang dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya yaitu pop-up book. Pop-up book adalah media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk buku yang memiliki bagian, sehingga dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu poster. Lalu yang berikutnya yaitu media audio. Media audio adalah media yang efektif dan efisien untuk digunakan karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu melatih kemampuan siswa dalam mendengarkan informasi dan pengetahuan. Dalam pembelajaran anak tentang kemampuan berbahasa dan seni, media audio sangat tepat untuk digunakan. Pembelajaran tentang cara pengucapan bahasa akan lebih efektif jika menggunakan media audio karena siswa dapat mendengarkannya dengan jelas. Media audio itu ada 2 jenisnya. Yang pertama piringan hitam dan yang kedua adalah radio. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi media pembelajaran PKN di MI atau SD. Di sini di poin keempat adalah media gambar bergerak, di mana media gambar bergerak di sini adalah media yang mampu menayangkan gambar sekaligus audio dalam satu format. Nah, contohnya adalah media video serta film, di mana media film serta video tersebut dapat menampilkan informasi dan pengetahuan yang mendekati sifat nyata dan dapat memperlihatkan peristiwa dan objek yang direkam secara nyata. Jika penggunaan media ini dengan benar, akan memberikan pengalaman belajar yang sangat efektif bagi yang menggunakannya. Selain digunakan untuk media pembelajaran, media ini juga digunakan untuk menanamkan karakter. Media film dan video juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendemonstrasikan proses dan prosedur kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, alat yang bisa digunakan untuk media pembelajaran di sini, khususnya gambar bergerak, ada media untuk yang mengambil foto dan video seperti kamera HP bisa, kamera Canon bisa, televisi, CD atau DVD. Nah, untuk yang kelima di sini ada multimedia, di mana multimedia di sini adalah produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini dapat memberikan pengalaman belajar yang luas bagi siswa yang menggunakannya. Multimedia mampu menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Dengan program multimedia dapat menayangkan informasi dan pengetahuan secara komprehensif atau menyeluruh yang dapat mudah dipelajari oleh siswa. Nah, aplikasinya untuk membuat video pembelajaran multimedia ini bisa kita gunakan Movie Maker atau Adobe Premiere. Nah, di sini di nomor 6 ada yang namanya media berbasis internet. Internet
sudah menjadi hal yang tidak asing bukan untuk kita. Media ini menjadi nomor satu yang paling dinikmati oleh pecinta teknologi. Media sosial salah satunya sebagai alternatif bagi anak zaman sekarang untuk mencari informasi serta pengetahuan. Tanpa menggunakan internet seakan-akan terasa hampa. Ya, benar sekali. Karena semua yang kita butuhkan sudah ada sebenarnya di internet. Cuman sepintar-pintarnya kita dalam memilah dan memilih informasi yang ada di internet. Jika dilihat dari segi positifnya, internet sangat penting sebagai media untuk pembelajaran bagi siswa, baik pada jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sekalipun. Nah, untuk yang ketujuh, di sini ada media grafis, di mana pada umumnya media grafis ini digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar, ya. Media grafis juga sering digunakan untuk memaparkan tentang suatu konsep atau suatu informasi dan pengetahuan secara detail. Media ini mudah untuk digunakan. Nah, contohnya dari media grafis di sini yaitu media yang berbentuk grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan komik. Selanjutnya di nomor 8 ada yang namanya PowerPoint. Nah, teman-teman sebelumnya pasti sudah mengetahui apa itu PowerPoint, bagaimana menggunakannya, gitu ya. Nah, di sini PowerPoint adalah program aplikasi yang terdapat pada laptop, komputer, maupun handphone Android yang biasa digunakan untuk kegiatan presentasi. Nah, PowerPoint ini hasil produksi dari Microsoft khusus untuk digunakan dalam aktivitas penyajian informasi dan pengetahuan. Untuk penyajian informasi dan pengetahuan di sini menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mengacu pada poin-poin penting si data tersebut. Nah, untuk membuat bahan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik, perlu adanya kemampuan untuk mendesain dan menggunakan PowerPoint tersebut. Desain merupakan langkah awal dan proses yang dilakukan untuk membuat PowerPoint yang akan digunakan pada saat presentasi. Nah, desain di PowerPoint tersebut mempengaruhi juga tingkat ketertarikan pembaca untuk menyimak dan membaca serta memahami isi dari PowerPoint tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya wayang. Wayang di sini merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi seorang siswa. Nah, di sini wayang kulit memiliki bentuk sebagai pertunjukan yang dapat dipertontonkan oleh banyak orang. Wayang dipertontonkan melalui bayangan yang berasal dari kayu. Pertunjukan wayang membutuhkan orang yang membawa cerita atau yang biasa disebut dalang, lalu diiringi dengan musik gamelan sebagai pendukung pertunjukan. Nah, pertunjukannya itu bisa saja pertunjukan yang mengacu pada pendidikan PKN yang akan dibahas. Jadi, siswa atau peserta didik juga dapat mendapat nilai seni yang akan pertunjukan pada media wayang tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai pengembangan media pembelajaran PKN DMI atau SD. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik ya. Nah, dari kelompok 3 memohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.